Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas siang hari ini. Kita kembali lagi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu, karena saat ini kami masih ada Tuhan. Saat ini kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati Bapak Saudara yang menyaksikan lewat online. Tuhan memberkati, biarlah mereka bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan anak-Mu yang menyampaikan kebenaran ini, Tuhan memberkati, biarlah Tuhan bertambah-tambah atas anak-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita akan memasuki dalam kebenaran firman Tuhan. Mari angkat Alkitab kita. Kita buka di dalam Amsal 23:18. Saya akan membacakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Baik Bapak Ibu Saudara, perlu kita tahu bahwa bicara tentang masa depan, semua orang pasti ingin punya masa depan yang baik. Bahkan sejak kecil, setiap orang sudah merencanakan akan setiap masa depannya, ingin ke depannya mereka akan menjadi seperti apa, semuanya sudah ada di perencanaan. Tetapi kita manusia hanya bisa merencanakan, bisa berusaha, tetapi semua keputusan ada di tangan Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita sama-sama untuk berdoa, bekerja untuk mencapai masa depan itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi impian atau cita-cita dari Bapak Ibu Saudara semua, tapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan mengetahui semuanya. Sebelum kita mau melakukan sesuatu ke depan, Tuhan sudah terlebih dahulu di depan kita. Mari kita mau terus berharap kepada Tuhan, biarlah segala cita-cita masa depan kita mau hanya taruhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang kenapa manusia harus punya masa depan? Masa depan harus manusia lakukan karena itu adalah salah satu hal yang akan membuat kehidupannya berubah. Tentang contoh seperti seseorang yang bercita-cita ingin menjadi polisi, ketika Tuhan tidak memandang masa lalu kita dari keluarga seperti apa, tapi Tuhan memandang ketika kita punya niat, kita punya usaha, dan kita punya doa, dan kita mau mengandalkan Tuhan. Meskipun kita dari keluarga yang tidak mampu, meskipun kita adalah orang-orang yang tidak terpandang, tapi selagi kita mau berdoa dan bekerja, kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan bagi setiap kita. Demi meraih masa depan yang cerah, semua orang berusaha dan bekerja keras. Dan juga para orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik, supaya anak-anaknya bisa mendapatkan apa yang diimpikan oleh anak-anak dan oleh orang tua. Bagi orang percaya, masa depan cerah itu bukan sekedar hayalan ataupun impian semata, tetapi memang sungguh ada, karena Tuhan sendiri yang merencanakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangannya damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semua, tetapi Tuhan merencanakan kebaikan untuk kita semua. Kadang kita untuk mencapai masa depan yang indah, kita harus perlu yang namanya ujian, kita harus perlu yang namanya tahan banting. Ketika kita diuji, kita harus siap untuk menahan ujian itu, karena ketika Tuhan mau memproses kita dan kita mau mengikuti proses Tuhan, dan ketika kita sudah melewati proses itu, maka ada hal baru yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu masa depan yang sungguh indah dan masa depan yang sungguh luar biasa. Ini adalah berita yang sangat membangkitkan semangat kita, dan yang menjalani hari-hari kita yang terasa berat. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, bahwa pesan Tuhan kepada kita bahwa masa depan itu sungguh ada. Tapi teman-teman, kita perlu tahu bahwa masa depan itu sungguh ada untuk orang-orang yang mau berusaha dan yang mau bekerja. Kalau kita punya masa depan, kita punya keinginan, tapi kita tidak mau berusaha, kita tidak mau bekerja, Tuhan tidak
Tuhan juga tahu bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita harus banyak berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Semua orang yang sukses, mereka perlu melewati ujian, melewati proses. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mau sukses, mari kita mau untuk belajar lebih dalam lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara, kadang mereka yang sekarang terlempar, mereka yang sekarang jatuh, mungkin kita berpikir bahwa mereka ini adalah orang-orang yang gagal, mereka ini adalah orang-orang yang tidak terpandang. Tapi perlu kita tahu bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menerima proses daripada Tuhan, orang-orang yang menerima akan segala ujian daripada Tuhan. Ketika kita sudah menerima ujian daripada Tuhan, mari kita terus melakukan ujian itu, karena setiap ujian yang Tuhan buat kita semua itu mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi saudara semua. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan akan kegagalan, kecelakaan dalam setiap kehidupan kita, tapi Tuhan merencanakan hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh luar biasa untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Berita yang sangat luar biasa yang perlu kita tahu hari ini, bahwa mungkin banyak orang gagal. Kita lihat dari diri kita sendiri bahwa kadang kita gagal. Sekali kita mencoba gagal, 2 kali, bahkan sampai 10 kali pun mungkin kita gagal. Mungkin jangan pernah menyerah, karena kita tidak tahu di jalan berikutnya, di ke-11 kalinya Tuhan akan membuka jalan bagi kita semua. Cita-cita dan harapan dari pada Bapak Ibu Saudara dan saya tidak tahu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dalam hal yang terpuruk, tapi Tuhan selalu mau membangkitkan akan semangat kita untuk kita selalu ada dalam tangan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, harapan tidak akan pernah hilang. Bahkan masa depan yang kita inginkan sekalipun, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk melangkah sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang yang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita pasti mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Jangan pandang orang di luar sana. Ketika orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, mereka lebih dulu sukses. Jangan pandang orang, karena Tuhan adalah yang adil. Mari kita hanya terus mau lihat diri kita, bagaimana sepercayanya kita kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Ketika hari ini engkau gagal, itu bukan karena Tuhan tidak menolong engkau, tapi Tuhan mau agar kita lebih sabar lagi, lebih bekerja keras, supaya apa yang kita capai bukan karena hasil dari kita sendiri yang bukan karena hasil daripada orang lain, tetapi hasil dari kerja keras kita. Kita lebih bangga ketika kita mencapai segala sesuatu dengan karena kita berusaha dan kita mengandalkan Tuhan, dibanding orang lain yang berhasil karena ada hal-hal tersebut yang mungkin biasa dibilang orang dalam. Mari kita anak-anak Tuhan jangan mengharapkan orang dalam. Kita anak-anak Tuhan, kita mau berproses sendiri, bekerja keras sendiri. Mari terus berproses bersama dengan Tuhan. Masa depan selalu ada, harapan tidak akan pernah hilang. Jadi mari tanamkan cita-citamu yang besar, tanamkan akan keinginanmu yang besar atas segala impianmu. Tuhan tidak pernah menutup tangannya untuk menolong kita. Tuhan selalu membuka tangannya ketika kita mau datang kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan, karena atas setiap dari manusia punya yang namanya keterbatasan, punya namanya kekurangan. Tetapi bagaimana kita menyadari akan kekurangan kita dan kita mau datang untuk berserah, untuk mau menyerahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, saya memberikan sebuah kesaksian bahwa saya punya cita-cita, yaitu menjadi seorang abdi negara, yaitu polisi, tetapi mungkin saya tidak tahu kedepannya seperti apa, tapi saya sedang berproses dan saat ini
saya menempuh pendidikan yang tidak sesuai dengan cita-cita yang saya impikan sejak kecil, tapi apa hal yang atau langkah yang kita ambil, tindakan yang kita ambil ketika kita mau sungguh-sungguh dan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Saya percaya bukan hari ini, tapi nanti satu saat saya percaya Tuhan pasti tolong saya untuk mendapatkan hal itu. Meskipun bukan polisi, meskipun bukan tentara, abdi negara atau lain sebagainya, pendidikan saya alami sekarang saya taruhkan ke dalam tangkas Tuhan, biarlah Tuhan berproses. Tidak harus menjadi polisi, tidak harus menjadi tentara untuk hidup, tetapi bagaimana kita mau bekerja keras untuk kehidupan dan masa depan kita. Terima kasih. Shalom. Bagi kita akan mengakhiri akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Bapa baik, terima kasih untuk kebaikan Bapa. Saya sangat bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami akan setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua yang mendengar lewat tayangan ini. Bapa, biarlah mereka diberkati, mereka yang punya masa depan yang saat ini bergumul dengan masa depan mereka, impian mereka, biarlah pertolongan Tuhan selalu ada bagi mereka. Terima kasih banyak Bapak Pembalik, hamba menyampaikan firman saat ini, bertambah-tambah bagi anakmu, biarlah bukan kehendak anakmu yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, kemuliaan selalu ada bagi namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.